Jadi saya tidak munafik, saya dulu pernah masak daging babi dan itu sering, hampir setiap hari. Dan satu lagi teman-teman, repotnya minta ampun kalau masak daging babi. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bersama kami keluarga Blasteran di Taiwan. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan selalu, rezeki yang lebih banyak, berkah, barokah, dan dimudahkan segala urusan-urusan kita semuanya di dunia maupun di akhirat ya teman-teman. Menuju akhirat maksudnya. Amin ya rabbal alamin. Konten kali ini saya akan sharing pengalaman pribadi saya, sharing tentang keluarga saya, curhat sih sedikit ya teman-teman. Kalau curhat sedikit karena saya akan sharing selama saya menikah di Taiwan sampai sekarang. Nah, oke teman-teman ya, sebelumnya saya ketemu suami saya itu di majikan. Jadi sebelum saya menikah dengan suami saya bekerja di Taiwan. Habis itu ketemu suami saya, terus kita menikah. Nah, sesuai dengan judul thumbnail ya teman-teman, apakah saya masak babi, apakah suami saya masih masak babi. Nah, pertama kali saya masuk ke Taiwan setelah menikah ya teman-teman ya. Setelah menikah saya balik Taiwan lagi. Itu saya masih ada mertua. Nah, tahu sendiri kan ya. Gini teman-teman, toleransi di sini ya. Saya katakan toleransi. Kita kan ikut suami. Tahu kan ya, suami adalah orang asing. Tahu kan ya, keluarga suami itu beda agama. Jadi di sini toleransi perlu dan sangat perlu diterapkan teman-teman. Jadi mau tidak mau saya harus masak daging babi. Itu memang betul. Saya dulu memang masak teman-teman. Nah, itu pun selama ada mertua saya di rumah suami saya ini. Karena mertua kadang berada di sini, kadang berada di anaknya yang satunya, di kakaknya suami saya teman-teman, kakak ipar, kadang pulang ke rumahnya sendiri ya. Mertua saya masih punya rumah sendiri di daerah Taitung sana ya. Jadi kadang 2 bulan sekali, 1 bulan sekali itu mertua saya kesini ya teman-teman. Dan itu pun juga lama, kadang di sini ya menetap di sini 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai 6 bulan. Sesuai saya tidak memaksa dia mau tinggal di sini berapa bulan. Terus kalau dia bosan pasti dia pindah ke tempat anaknya yang lain atau ke rumahnya, kembali ke rumahnya sana teman-teman. Karena dia dulu masih sehat, masih bisa bersepeda sendiri, masih bisa jalan, pokoknya dia itu masih sehat teman-teman. Waktu itu ya, waktu saya masuk pertama ke Taiwan baru menikah. Nah, di sini mau nggak mau, namanya mertua saya non muslim, mertua saya agamanya Kristen. Jadi mau tidak mau saya harus masak daging babi. Nah, ini pengalaman ya teman-teman. Pertama saya memang nggak mau ya masak beli di luar. Otomatis kalau kita beli di luar itu kan boros ya teman-teman, dan lebih mahal juga. Terus rasanya kadang mertua itu tidak sesuai dengan yang dia mau. Maunya dia masak, maunya dia begini, maunya dicampur ini. Nah itu waktu saya beli terus, dia bilang, kok kamu beli terus sih, kenapa nggak masak? Itu kamu nggak bisa masak, bukannya kamu dulu itu pernah kerja di sini, pasti masak babi juga kan? Nah, ya udah mau tidak mau ya teman-teman, lagi-lagi toleransi, tenggang rasa ya. Saya beli daging babi
saya juga menyentuhnya secara tidak sengaja ya teman-teman, karena pakai sarung tangan. Waktu itu saya boros banget pakai sarung tangan plastik yang itu, yang harus habis pakai dibuang itu ya teman-teman. Saya tuh beli banyak, akhirnya itu ya pemborosan seperti itu. Tapi mau gimana lagi ya teman-teman, sekali lagi tenggang rasa, toleransi itu harus diterapkan kalau kita menikah dengan keluarga beda agama ya teman-teman. Nah di sini saya akan selipkan sedikit, suami saya udah masuk mu'alaf ya teman-teman, semenjak menikah dengan saya. Itu nanti ada ceritanya sendiri, part sendiri nanti. Nah jadi ya itu tadi, mau nggak mau saya beli daging babi, memasaknya teman-teman, dan itu sesuai dengan kemauan mertua, selera, mau dimasak dan mau dicampur sama sayur atau dimasak gimana. Nah itulah ya teman-teman. Jadi saya tidak munafik, saya dulu pernah masak daging babi dan itu sering, hampir setiap hari. Dan satu lagi teman-teman, repotnya minta ampun kalau masak daging babi. Jadi wadah kayak wajan kayak panci itu kan saya pisah, punya mertua sendiri, punya saya sendiri. Jadi itu ribet banget, super duper ribet, super banyak pengeluaran tenaga. Karena apa? Habis masak ini kita harus ganti lagi ini, dan dicuci lagi harus ini. Dan kalau salah itu pernah ya teman-teman, mertua saya masak sendiri ya, masak mie gitu ya, dia pakai panci punya saya. Otomatis saya kan sudah, saya sebelumnya memang saya sudah bilang jangan pakai panci. Kalau masak daging babi harus masak pakai ini, kalau mau numis apa harus pakai ini, karena kadang kadang mertua saya itu masak sendiri, dia pingin masak sendiri, dia lupa atau gimana saya tidak tahu, pakai panci saya. Otomatis gimana teman-teman, saya buang itu karena dia tahu sudah memasak itu, dia sudah nggak mau pakai lagi panci saya. Masalahnya di situ, kalau dia mau saya tidak akan membuangnya teman-teman. Itu sering kali terjadi. Itu waktu itu pemborosan banget pokoknya. Udah sering saya pakai sarung tangan plastik, habis itu dibuang, pakai lagi buang. Kalau sarung tangan yang agak itu yang tebel itu ya teman-teman, saya tidak mau, karena menurut saya itu masih ada aroma babi-babinya gitu ya. Maaf ya teman-teman, bukan saya munafik, tapi saya benar-benar waktu itu luar biasa sekali. Kita harus benar-benar menerapkan toleransi di dalam sebuah keluarga yang beda agama. Nah di sini waktu itu berjalan sampai 2 tahun ya teman-teman, karena 2 tahun kemudian mertua saya, suami apa ikut makan? Tidak, suami semenjak masuk mu'alaf. Jadi sebelum suami saya menikah dengan saya, dia sudah belajar masuk Islam itu selama 2 tahun. Sebelum mu'alaf dia belajar 2 tahun bersama saya teman-teman. Mulai dari syahadat, mulai dari kita mau akad nikah, dia itu belajar selama 2 tahun. Saya bimbing dan saya lihat dia ternyata memang benar-benar mau masuk ke agama saya. Jadi saya mau menerima seperti itu. Jadi semenjak kami berpacaran ya, itu suami saya sudah tidak mau makan daging babi. Belajar itu teman-teman, selama 2 tahun dia belajar, ternyata dia bisa sampai sekarang terbawa. Bahkan sekarang suami saya makannya vegetarian, banyak vegetarian. Dia masalah daging, ayam kayak gitu nggak terlalu teman-teman. Kalau ikan dia masih makan. Sama seperti anak saya 100% itu vegetarian, karena di sekolah dia tuh saya kasih menu vegetarian teman-teman. Saya tuh pernah mempertanyakan pada suami saya, apa kamu tidak kangen untuk makan daging babi? Tahu nggak teman-teman jawaban suami saya? Nanti ya saya akan pertanyakan langsung kepada suami saya, bisa live ya langsung. Ini saya jamin suami saya pasti jawabnya akan jawab dengan sejujur-jujurnya teman-teman. Karena memang suami saya orangnya
prinsipnya dia mau jalan ke sana ya ke sana, tidak mau balik lagi sampai sekarang. Kalau saya tanya, pingin nggak kamu kalau misalkan di luar sana mencium aroma babi dipanggang atau gimana gitu kan? Saya pernah mempertanyakan itu, teman-teman. Dan jawaban suami saya adalah nggak kepingin tuh, kayaknya sudah nggak mau makan gitu. Nggak tahu ya teman-teman, hati seseorang kita tidak tahu. Cuma saya mempercayakan penuh kepada suami saya. Kalau saya sering, bukan cuma satu kali, saya sering mempertanyakannya mungkin 2-3 sudah 3 kali. Kalau ke anak-anak, karena anak saya belum pernah makan daging babi, jadi mereka memang benar dari awal tidak mau memakan daging babi. Jadi ya memang sudah terbiasa teman-teman. Anak-anak di sekolahan saya kasih menu vegetarian. Suami saya juga di rumah saya biasakan tidak makan daging babi. Jadi sudah terbiasa sampai sekarang. Sudah belasan tahun saya menikah dengan suami saya, hampir kurang lebih 14 tahun, 14 tahunan ya teman-teman berjalan. Walaupun saya mempercayakan penuh pada suami saya masih memantau. Karena tidak kemungkinan ya, karena di sini mayoritasnya banyak non-muslim. Kadang makan bareng sama temennya ada daging babi atau gimana, dimasak sedemikian rupanya enaknya. Takutnya suami saya ingin atau itu, ternyata jawabannya tidak, teman-teman. Dan dominan suami saya itu makannya ke vegetarian, dia lebih suka sayuran. Kalau masalah daging dia tidak begitu. Dan saya percayakan sepenuhnya. Saya juga selalu berdoa semoga suami saya tidak sampai tergiur ataupun terpengaruh untuk kembali memakan daging babi. Nah, semua itu dikembalikan kepada diri kita sendiri ya teman-teman. Insya Allah dengan doa dan itikat baik, dengan tulus-tulus ya teman, dari hati, insya Allah ya teman-teman tidak akan terjadi lagi. Dan saya percaya penuh pada suami saya. Dulu saya 2 tahun menikah itu sering masak daging babi buat mertua. Oke, ceritanya sampai di sini dulu. Untuk yang bertanyakan sebelumnya saya ketemu di mana dengan suami saya, prosesnya gimana menikah di sini, tunggu part berikutnya teman-teman, dan ceritanya itu lebih seru lagi ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengar cerita saya. Cerita apa, sharing apa, curhat ya, udahlah curhat sedikit, saya cuma sharing. Jadi teman-teman, jadi tenggang rasa toleransi di dalam lingkungan yang bukan non muslim, yang lebih banyak bukan non muslim, itu benar-benar harus diterapkan. Semangat. Terima kasih sudah mendengar cerita saya, terima kasih sudah menonton sharing saya. Kritik dan saran tulis di kolom deskripsi ya teman-teman, karena pengalaman itu penting, saling sharing, saling curhat. Bagaimana kedepannya kalian-kalian yang belum menikah, jadi jangan mengharapkan menikah di luar negeri itu enak. Oke teman-teman, cukup sini aja. Terima kasih, selamat menonton, semoga Anda terhibur dan bisa memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.